Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Terima kasih sudah bergabung tepat waktu. Terima kasih kepada kakak-kakak yang baru bergabung. Selamat datang ya. Hari ini adalah merupakan daripada topik penanya kita yang ketiga. Ya. Hari ini kita akan lakukan daripada pembelajaran selama 2 JP. Sebelumnya kemarin juga saya mohon maaf pada kakak-kakak yang menyampaikan ada pertanyaan bahwasannya dalam 1 minggu itu ada berapa kali jimitnya begitu. Ya. Kita tergantung bagaimana nanti kalender yang diberikan oleh BGP. Ya, ada selamat datang Kak Asnawi ya. Selamat bergabung. Ini adalah merupakan pertama yang ketiga ya. Dalam minggu ini kita sudah melakukan dalam 3 JIMET. Kemudian terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah mengirim tugas-tugasnya. Bagi yang belum, saya mohon ingatkan kembali bahwasanya untuk tugas-tugas kakak mohon segera untuk dikirim biar bisa cepat saya nilai begitu. Karena setiap tugas itu ada deadline-nya begitu. Oke, untuk mengawali daripada kegiatan hari ini ya, kepada Kak Muhyiddin bisa dipimpin doanya. Ya. Sampaikan doanya yang biasa saja. Yang biasa aja Kak. Begitu. Yang biasa. Gantian Kak Muhyiddin, saya yakin dan percaya pasti punya. Kakak pimpin biasa saja, ya pimpin biasa aja kepada kawan-kawan semuanya agar demi kelancaran kegiatan kita. Marilah kita berdoa mulai gitu aja nggak apa-apa. Silakan Kak Muhyiddin. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa agar lancar, agar kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Muhyiddin. Mudah-mudahan apa yang berdoa kita dan harapan kita harapannya dan berkah. Oke kakak-kakak. Kak Muhyiddin bisa di-unmute-kan? Sepertinya suara siswanya ya. Suara siswa Kak Muhyiddin apakah habis nih? Iya Kak. Silakan di off mic-nya. Suara Pak Aziz, Pak Aziz. Pak Aziz ya, oke. Terima kasih. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik kakak-kakak semua. Hari ini kita sudah memasuki daripada modul 1.2 ya. Sudah beberapa modul kakak lewati dan kakak juga sudah menyelesaikan tugas-tugas yang ada pada LMS. Kita masuk dalam modul 1.2 yaitu pemanfaatan pada sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, salam dan bahagia untuk kakak-kakak semuanya. Mudah-mudahan dengan Jumat berkah ini semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke kakak-kakak, seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan pada sesi ini, ya tatap maya ini, ada kesepakatan bersama. Ya, ada kesepakatan bersama. Yang pertama yaitu menyalakan kamera. Sesuai apa yang saya katakan tadi sama Kak Muhyiddin, ketika kita berada pada sinyal atau jaringan yang nyaman, mohon kakak-kakak untuk on cam, karena hasil video itu akan lebih bagus dan menarik begitu, ya. Jadi nampak ada interaksi di antara peserta dan fasilitator.
Berikutnya kakak-kakak mematikan mikrofon, ya. Selanjutnya adalah hadir seutuhnya, lanjut menghargai waktu bersama. Seperti tadi, terima kasih untuk waktu yang sudah kakak berikan. Ada kakak-kakak yang sudah masuk dalam tepat waktu, ya. Yang belum mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala. Oke, yang kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, kakak-kakak jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan atau apa, ya, kakak bisa melakukan fitur chat atau raise hand terlebih dahulu. Nah, selanjutnya seperti biasa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Itu ketika ada gangguan. Namun ketika tidak ada gangguan, saya mohon kakak-kakak semuanya dapat bekerja sama dan dapat melakukan sesuai instruksi yang ada pada kegiatan ini. Kakak-kakak, hari ini kita akan bicara kemana? Kemana arah pembelajaran kita ya pada modul 1.2 ini dalam modul pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya, yang mana arahnya ya, tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Itu arah kita. Mau kemana? Tujuan luasnya ke sini. Ya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Namun, kemana capaian daripada akhir pelatihan ini? Guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang kita sebut dengan asset-based thinking, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak, tujuan daripada capaian umum modul yang sudah kakak-kakak pelajari. Di situ guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk capaiannya sendiri, ya, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Nanti guru bisa mengidentifikasi dan mendapatkan sumber dari berbagai sumber begitu. Selanjutnya, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Selanjutnya, agenda kita ya, pertama tadi adalah sudah ada pembukaan, kemudian kita mengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda pada kegiatan. Selanjutnya adalah kita akan berpikir bagaimana kita berpikir berbasis aset atau kekuatan yang kita sebut dengan asset-based thinking. Selanjutnya nanti kakak-kakak kita akan melakukan diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi tentang identifikasi situasi 3, 4, dan 5 ya. Di mana situasi 3 ini adalah pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang situasi 4 yaitu menerapkan pendekatan asset-based thinking. Yang situasi 5 adalah pemanfaat aset secara maksimal. Baik kakak-kakak, di sini selanjutnya adalah memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Berarti nanti kita akan bicara apa saja aset-aset yang kita miliki dalam satuan pendidikan kita. Ya, terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Ini dia. Nah, nanti kakak-kakak akan diberikan kepada akan dibagikan menjadi beberapa room, akan melakukan diskusi, ya. Kemudian nanti kakak-kakak juga akan melakukan presentasi per kelompok, begitu. Akan melakukan presentasi secara berkelompok dalam setiap studi kasus yang diberikan. Nah, ini tadi apa saja, ya? Apa? Kalau tadi arahnya kemana, sekarang apa? Apa yang akan kita pelajari dalam agenda kegiatan yang akan kita lakukan 2 JP ke depan, ya? Yang mana nanti dalam kegiatan selama 60 menit kita akan lakukan daripada kegiatan kelompok, begitu. Coach Mahatma Gandhi berkata, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, ya, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ya. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan.
Saya rasa ini sama halnya dengan kemauan kakak-kakak semua, sehingga kakak-kakak bisa hadir pada kegiatan ini. Ya, mungkin pada awalnya kakak-kakak terpanggil dengan rasa berat hati dan lain sebagainya, namun dengan rasa dari diri kakak sendiri, ya, ada kemauan sebagai guru PJOK, oh saya PJOK. Ketika ada panggilan untuk PKG PJOK, kenapa tidak ikut, ya kan? Karena ini juga jarang terjadi begitu. Nah, saya yakin kekuatan itu datang dari kemauan kakak yang tidak tergoyahkan sebagai guru PJOK. Sehingga sampai kita pada sesi ini, sampai kita pada titik ini, kakak-kakak tetap semangat memfasilitasi diri untuk kegiatan dalam program ini. Ya. Ini dia. Sekarang kakak-kakak, daripada modul yang sudah kakak baca, ya daripada modul 2, sekarang di sini akan ada apa pandangan Anda atau kakak-kakak semua terhadap pendekatan asset based thinking. Untuk ini saya mohon kepada kakak-kakak semua ya untuk menuliskan di room chat-nya ya, untuk menuliskan di room chat apa menurut kakak-kakak pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Baik kakak-kakak, silahkan kakak ketikkan di room chat-nya. Silahkan. Kakak-kakak semuanya. Ya. Silahkan kakak-kakak tuangkan di room chat-nya, di room chat. Kakak ketikkan saja apa yang sudah kakak pahami dalam bahasa dalam asset based thinking, kemudian apa menurut kakak begitu. Kakak tuangkan aja apa yang kakak ketahui tentang asset based thinking ini. Selamat bergabung Kak David. Oke, kepada kakak silahkan. Kakak bisa menuangkan ke dalam room chat-nya. Kak Muhyiddin sudah mengirimkan. Menurut pandangan daripada Kak Muhyiddin, menurut Kak Muhyiddin, based thinking merupakan suatu pendekatan yang bertujuan
mengembangkan potensi diri kita sebagai guru PJOK, baik itu kepada peserta didik, masyarakat, dan keluarga. Oke, baik, luar biasa Kak Muhyiddin. Kak Sahrul Gunawan menyatakan, pendekatan berpikir yang berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas fisik peserta didik dan menguji kualitas fisik peserta didik. Oke, siap Kak Sahrul. Oke, kakak-kakak yang lain? Baru Kak Muhyiddin dan Kak Sahrul Gunawan yang menuangkan di romcitnya tentang pandangan beliau terhadap pendekatan asset based thinking. Oke, kakak-kakak yang lain? Sambil tunggu chatnya kakak-kakak. Saya sudah tulis tapi tak terbaca Kak ya. Sudah nulis tapi tak terbaca. Sebentar. Kak siapa ya? Purwadi. Oh, oke, Kak Purwadi. Oke. Pendekatan asset based thinking berfokus pada memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di komunitas atau individu daripada hanya menyoroti kekurangan atau masalah. Dan ABL juga mendorong kolaborasi antara peserta yang dapat meningkatkan keterlibatan dalam memperkuat hubungan sosial. Oke, luar biasa Kak Purwadi. Pendekatan ABT juga berfokus pada memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di komunitas. Ya, itu menurut pandangan daripada Kak. Menurut Kak Dasri, suatu pendekatan yang berdasarkan potensi atau kemampuan yang bersifat positif. Oke. Luar biasa daripada pandangan kakak-kakak semua. Ini dari Kak Sukron Makmun, yaitu cara berpikir yang melihat segala sesuatu yang membuat sesuatu berjalan dengan baik dan memanfaatkan potensi yang ada. Oke, terima kasih Kak Sukron Makmun. Menurut Kak Aziz Arham, menurut saya asset based thinking adalah untuk membantu kita merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan sesuatu. Oke. Ada lagi kakak-kakak ya, yang menuangkannya ke dalam room chat-nya, ya. Yang mana sama-sama kita ketahui ya bahwasannya asset based thinking ini ya seorang Dr. Catherine Kramer ya, seorang psikolog ya, dia itu asset based thinking ini selalu fokus pada pemikiran positif gitu dan pengembangan diri kita. Di situ kita memperkenalkan cara praktis untuk mengenali hal-hal positif dalam kehidupan yang berfokus dengan kekuatan ya, termasuk dalam inspirasi, kemudian potensi positif dan aspek positif lainnya dalam hidup ya. Sehingga kita di situ melakukan daripada yang namanya pendekatan ini disebut sebagai asset based thinking. Ya, selalu dalam pemikiran positif untuk mengupayakan atau memberdayakan daripada hal yang sudah dimiliki. Ya. Kemudian berpikir berbasis aset ini adalah cara kita dalam mengidentifikasi dan mengenali hal-hal positif begitu, hal-hal positif dalam hidup, ya, dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Pendekatan ini berbeda kakak-kakak semua dengan berpikir berbasis kekurangan, yang mana fokusnya adalah mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Ya. Baik kakak-kakak semua, ya, salah satu hal yang merupakan dalam hal yang termasuk dalam cara kita berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan. Ya.
Ya, misal ini adalah merupakan salah satu bentuk daripada perbedaan antara berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan. Kalau contohnya misal, kalau kita pada berbasis kekurangan itu adalah fokus pada masalah dan isu, ya. Kalau berbasis kekurangan itu dia fokus pada masalah dan isu. Sedangkan untuk pada berbasis aset itu mereka fokus pada aset dan kekuatan. Ya, berfokus pada aset dan kekuatan. Ya. Mereka tidak berkutat pada masalah utama, ya, namun membayangkan masa depan, begitu. Tidak hanya terpuruk dengan hal-hal begitu saja, tapi mereka selalu mencari solusi dan membayangkan masa depan apa yang bisa mereka buat, gitu. Ya. Sehingga di sini tidak mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang tidak begitu. Mereka tidak mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, begitu tidak. Namun mereka berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Ya, kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, begitu. Kalau selama ini mungkin kita berada pada masalah, oh ini masih kurang, saya nggak bisa begitu karena ini, kurang ini, tidak ada ini, begitu. Namun dengan cara berpikir berpikir pada kekuatan, ya, kita selalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, ya, atau akan diraih. Kemudian bagaimana kita berpikir dalam mencapai atau untuk mencapai kesuksesan tersebut, begitu. Ya. Kemudian kalau berbasis kekurangan itu dia selalu fokus mencari bantuan dari sponsor dan institusi lain, begitu. Itu kalau kita selalu berpikir pada fokus mencari pada fokus kekurangan, ya, pada kekurangan. Namun kalau berbasis pada kekuatan, kita akan selalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Ya. Berarti pada aset dan kekuatan yang ada. Selalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Tidak merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, begitu. Namun dia selalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatannya. Ya. Tidak mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, tetapi melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, begitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang selalu berbasis kekuatan, ya, maka kita akan selalu berpikir positif. Ya. Karena apa? Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pendekatan asset based thinking ini kakak-kakak semua, yaitu kita membayangkan masa depan, ya. Sambil membayangkan masa depan, kemudian kita itu berpikir tentang kesuksesan. Kesuksesan itu untuk kesuksesan kita selalu berpikir dengan kekuatan, dengan aset yang ada, bagaimana kita untuk mencapainya. Bagaimana kita bisa mengorganisasikan kompetensi, ya, dan sumber daya. Begitu juga dalam merancang sebuah rencana. Kita tidak hanya, oh ini merancang sebuah sana hanya proyek yang ada, begitu, tidak. Namun sesuai dengan program, ya, yang sudah ditentukan. Baik itu, ya, dalam merencanakan daripada aksi yang sudah diprogramkan. Kakak semuanya, ya, pendekatan berbagai aset ini juga digunakan sebagai dasar paradigma, ya, paradigma inquiry. Ya. Percaya bahwasannya setiap orang itu memiliki inti positif yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Yang tadi kakak-kakak sudah ada yang menyatakan, pandangan tentang asset based thinking ini adalah untuk rasa percaya diri, begitu, ya. Karena kita harus selalu memikirkan hal positif, begitu. Dengan hal positif, maka, ya, secara tidak langsung, ya, tentang diri kita yang positif ini akan timbul, gitu. Sehingga kita bisa berkontribusi pada kesuksesan itu, gitu. Inti positif ini merupakan daripada potensi dan aset organisasi. Dalam mengimplementasikannya, inquiry apresiatif ini memulai dengan mengungkapkan hal-hal positif, pencapaian, ya, kemudian kekuatan, baik itu dalam organisasi sebelum melangkah ke dalam tahap perencanaan perubahan selanjutnya. Begitu kakak-kakak, ya. Jadi atas beberapa tadi hal yang sudah kakak-kakak sampaikan, lalu berpikir positif bagaimana kita akan mengembangkan diri kita, begitu. Terutama juga pada komunitas kakak-kakak. Pendekatan berpikir asas ini, ya, berpikir berbasis aset atau kekuatan ini mendorong komunitas untuk memanfaatkan sumber daya,
yang dimiliki untuk membangun hubungan kuat antara sumber daya tersebut. Baik itu dengan tujuan menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Ya, baik itu di komunitas kakak, terutama kita pada komunitas di sekolah ini. Ya, karena apa? Dalam konteks pendidikan, ya, dalam konteks pendidikan, pendekatan berbasis aset ini adalah referensi yang baik bagi sekolah untuk memetakan kekuatan dalam internal sekolah begitu, demi menunjang proses pembelajaran. Karena apa? Aset yang kita miliki adalah sebuah hal penunjang. Makanya terkadang ketika kita tidak memiliki aset-aset yang sesuai dengan hal yang dalam pembelajaran ini kadang tidak tercapai begitu. Namun dengan memanfaatkan aset yang ada, dengan berpikir berbasis kekuatan, semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya. Namun di sini kakak-kakak bukan berarti kita itu melupakan masalah yang ada begitu, tidak. Ya. Kita tidak melupakan masalah yang ada, kita tidak melupakan dari kekurangan yang ada, namun kita memandang masalah itu, kita memandang kekurangan itu dengan cara yang berbeda, ya. Yaitu dengan menjadikan sebagai tantangan. Dengan menjadikan sebagai tantangan yang dapat dilampaui bersama gitu. Dengan hal positif ataupun kekuatan yang digali dan dimanfaatkan atau diberdayakan. Bahkan kakak-kakak ketika kita berfokus pada bagaimana kita dapat memanfaatkan segala kekuatan, aset, kemudian hal positif yang kita miliki, ya kan? Maka kelemahan-kelemahan, kekurangan, kemudian merasa tidak kepunyaan begitu, menjadi tidak relevan lagi begitu. Ya. Jadi kakak-kakak mulai saat ini ya, kalau mungkin kemarin kita masih berada selalu berpikir atas pendekatan kekurangan begitu, sekarang kalau bisa kita lebih pada basicnya pada berpikir secara kekuatan, selalu memandang hal-hal positif sehingga punya motivasi diri gitu. Kita kembali bahwasanya kekuatan itu bukan berada pada fisik, namun pada kemauan diri kita pribadi. Ya, kakak-kakak, karena dalam setiap melakukan perubahan ini, ya, banyak sekali organisasi dan institusi itu, termasuk sekolah kita itu, ya, termasuk kita, ya mungkin termasuk saya pribadi, ya, yang berada di sekolah ini begitu, selalu berfokus pada masalah gitu. Apa yang salah, siapa yang salah, ya, dan bagaimana cara mengatasi masalahnya gitu. Karena setiap kita, setiap institusi pasti punya masalahnya tersendiri begitu. Mungkin selama ini kita selalu berada di situ, selalu mencari berfokus pada masalah yang ada, apa yang salah, siapa yang salah, dan bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Di situ kita bisa mencari-cari solusi di luar diri sendiri atau di luar organisasi mereka, ya. Dalam pencapaian tujuan visi sekolah, seharusnya kita tidak beranjak dari upaya menyelesaikan masalah, ya, namun juga perlu melihat daripada berbagai aset yang kita miliki. Ya, kakak semua, sekarang ini, apakah kakak-kakak pernah mengidentifikasi daripada aset-aset yang kakak miliki di sekolah? Sudah pernah kakak-kakak mengidentifikasi daripada aset yang dimiliki sekolah? Pernah, Bu. Pernah, Kak. Baik, oke. Misalnya apa tuh Kak Dasri? Apa, Kak? Misalnya apa tuh yang pernah Kak Dasri identifikasi? Kalau saya mengidentifikasi masalah aset ini berhubungan dengan sarana, Kak. Berhubungan sarana, baik. Apalagi kita sebagai guru PJOK begitu ya kan? Iya, kadang bolanya ada, lapangannya belum maksimal gitu kan. Masih lapangan tanah ataupun tidak memiliki lapangan, sehingga berpengaruh pada proses pembelajaran yang kita lakukan, Bu. Iya. Di situ pula kadang kendalanya gitu ya kan. Makanya bagaimanapun gitu, terutama apalagi kita di daerah begitu, setiap COK itu ada materi renang begitu ya kan Kak? Iya, betul. Kita selalu ingin anak-anak bisa berenang dengan gaya yang ingin kita sampaikan begitu. Namun keadaan fasilitas kita
Nggak usah cerita renang, cerita-cerita sarana yang lain aja lah begitu ya kan. Namun sedikit sebanyak bagaimana pembelajaran itu bisa tersampaikan, kita bisa memodifikasi begitu. Makanya sekarang kita tidak boleh lagi berada di zona nyaman. Kalau isu-isu yang berada itu kan, isu-isu yang ada, enak ya jadi guru PJOK, bisa duduk, anaknya gerak sendiri. Karena kan ada yang begitu ya kan. Kadang ada nih model-model guru PJOK yang sudah anak dikasih bola ditinggal ya. Kemudian ada lagi guru-guru PJOK yang modelnya udah anak suruh apa gitu aja, udah. Kalau enggak anak suruh royong dan lain sebagainya. Nah, dengan nanti bagaimana kita menjadi, itu adalah merupakan daripada PR kita semua. Kalau kemarin mungkin kita menjadi guru yang seperti itu, dengan adanya tindakan dari BGP mengadakan program ini, ya. Kakak-kakak ketahui sendiri ya kan, bahwasanya yang dimulai sebelum guru bahasa Inggris itu kita yang pertama guru PJOK begitu ya kan. Nah, itu adalah sebuah nilai A+ kalau menurut saya pribadi, karena jarang guru PJOK itu difasilitasi sampai sedemikian rupa begitu. Ya. Karena sudah PJOK sekarang berjalan bahasa Inggris begitu. Untuk kakak-kakak ketahui, proses sampai berada pada tahap ini sebenarnya itu menurut saya adalah sebuah hal yang yang dinantikan bagi kita sebenarnya guru PJOK seperti itu menurut saya ya. Ketika BGP itu memfasilitasi kita seperti ini, makanya saya pribadi kemarin mencoba untuk mendaftar gitu ya kan. Saya penasaran, kenapa PJOK yang dipilih oleh BGP begitu. Ya. Atau karena memandang rendah kalau guru PJOK ini selama ini mungkin hanya kasih bola biarkan siswanya, pandangan mereka atau begitu gitu ya kan. Nah, saya yakin itu tidak sebenarnya ya. Namun tugas kita lah yang menjaga nama baik PJOK ya, tugas-tugas kita semua, bahwasanya kita bukanlah salah satu dari isu-isu miring yang selama ini diisukan begitu. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari itu. Ya, mudah-mudahan kita adalah merupakan guru PJOK yang selalu mampu memfasilitasi daripada peserta didik ya, kemudian selalu berpikir positif, selalu memanfaatkan aset yang ada dan selalu bisa memodifikasi alat. Jadi mulai sekarang kakak semua, jangan nanti ketika materi tidak ada lagi, kalau masalah kembali lagi tadi ya kan, kita dikatakan kalau masalah tetap masalah ya, kita tidak boleh melupakan itu, kita tetap akan cari solusinya. Nah sebelum solusi itu kita dapatkan, paling tidak kita sudah beranjak terlebih dahulu, selangkah lebih, ya, atau 2 langkah lebih. Sehingga kita tidak hanya pada keterpurukan, pada aset kekurangan begitu. Ya, kita harus pada aset kekuatan. Ketika tidak ada, sambil kita jalankan materinya, sambil kita sodorkan ke kepala sekolah, apa sih yang kurang, apa sih yang kita butuhkan. Selagi sekolah mampu untuk memfasilitasi, insya Allah ya. Tapi kalau memang tidak ada, sebisa mungkin kita bisa memodifikasi ya. Kita harus selalu berpikir kritis. Kalau selama ini siswa selalu diminta berpikir kritis, kita juga itu sebagai PR-nya begitu. Sehingga isu-isu miring sebagai guru PJOK, saya rasa itu lama-lama akan terhapus gitu. Tidak ada lagi kita mendengar guru PJOK yang hanya kasih bola begitu, tidak. Ya, banyak teknik pembelajaran yang bisa kita sampaikan ke anak-anak, kakak semua. Baik kakak, yang mana sama-sama kita ketahui ya, saya rasa kakak semua juga sudah baca modul aset-aset yang dimiliki pada sekolah, yaitu ada 7 aset modal utama ya, yaitu aset manusia, aset sosial, politik, agama atau budaya, kemudian fisik, lingkungan alam ya, lingkungan atau alam, kemudian termasuk dalam finansial. Kadang kita terbentur pada finansial inilah ya. Yang pertama kita pada aset manusia. Siapa sih aset manusia yang ada pada sekolah itu? Peserta didik. Peserta didik terutama ya kan? Peserta didik itu adalah termasuk dalam aset manusia. Peserta didik memiliki keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah pengembangan.
Nah, siapa yang memaksimalkan arah pengembangannya? Ya kita sebagai guru PJOK, khususnya pada materi mapel PJOK. Ya, di sini murid bisa mengekspresikan dirinya dan menyadari jasmani bersemayam dalam dirinya dan dapat belajar gerak, tapi ketika bergerak juga belajar begitu. Jadi untuk kakak ketahui semuanya, kalau selama ini kita di Kumar merdeka belajar, kita di PJOK itu merdeka bergerak gitu. Jadi belajar gerak, tapi ketika bergerak kita juga belajar begitu. Tidak bergerak hilang pembelajarannya, tidak. Merdeka belajar, belajar gerak, tapi bergerak juga belajar. Ya. Termasuk daripada kita termasuk dalam gurunya, ya. Dan semuanya termasuk dalam keluarga besar sekolah kakak-kakak semua. Tapi lebih spesifik, ya, karena kita di sini dalam PKG PJOK, ya kita guru PJOK-nya begitu. Ya. Guru PJOK harus memiliki paradigma berpikir aset kekuatan kakak-kakak, ya, untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru PJOK juga kakak dapat mendorong PJOK sebagai kebutuhan penting begitu bagi setiap anak untuk hidup aktif sepanjang hayatnya, ya. Dan jangan lupa guru PJOK juga adalah pembelajar sepanjang hayat. Tidak peserta didiknya aja kakak-kakak, ya. Yang selama ini selalu ini kan dengan pembelajar sepanjang hayat, gurunya juga. Ya, guru PJOK adalah guru yang memiliki ide, gagasan, karya inovasi. Nah, kakak semua yang sudah ikut PPG atau apa pasti untuk PJOK ya harus membuat karya inovasi dan menghadirkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar peserta didiknya begitu. Jadi kakak itu termasuk daripada aset manusia. Selain itu, selain peserta didik, guru PJOK atau guru-guru yang lainnya juga orang tua. Karena apa? Keterlibatan orang tua ini cukup berpengaruh kakak-kakak terhadap perannya, begitu ya kan? Perannya cukup berpengaruh orang tua ini. Mudah-mudahan kita juga bukan menjadi salah satu orang tua yang mengantarkan anak kita ke sekolah, sudah didaftarkan, hadir, udah kembali begitu saja, tidak begitu. Namun kalau bisa interaksi antara kita dengan guru, terutama wali kelasnya, itu terjadi begitu. Karena cukup mempengaruhi daripada perkembangan peserta didik. Ya kakak-kakak semua? Baik, kita masuk dalam aset sosial. Apa sih yang termasuk dalam aset sosial itu? Gitu ya kan? Daripada aset manusia, aset sosial, ya. Itu dia. Ya suasana lingkungan sekolahnya begitu. Suasana lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK itu gitu. Ya, tentang sosial yang ada di sekolah itu gitu. Bagaimana pembelajaran PJOK itu dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah. Nah, kalau memang anak-anak kakak-kakak semua adalah sudah antusias mengikuti PJOK, tidak bermalas-malasan lagi ya. Itu cukup mempengaruhi daripada aset sosial yang ada di sekolah kita semua. Ya. Bisa juga kita dalam mengajak komunitas yang ada di luar sekolah untuk kita libatkan, ya, untuk kita libatkan dalam berbagai kegiatan dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK, baik itu yang diprakarsai oleh peserta didik. Jadi keterlibatan komunitas yang mendukung pembelajaran olahraga ya, misalnya kan banyak tuh kak anak-anak kita tuh yang ikut di luar, ikut komunitas pencak silat, senam, sepak bola gitu ya kan. Mungkin dari sekolahnya tidak ada fasilitasi itu atau tidak ada ekstra itu sehingga anak-anak mengikuti daripada komunitas-komunitas yang ada di luar. Makanya ya itu termasuk dalam aset sosial kita. Kita masuk ke dalam aset politik ya. Yang termasuk dalam aset politik. Ini adalah merupakan kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah ya yang akan digunakan sebagai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir dalam kepentingan warga sekolahnya untuk yang jelas meningkatkan daripada peningkatan mutu pendidikan di sekolah ya baik itu dalam PJOK-nya ya. Kemudian kebijakan guru-gurunya juga terutama adalah yang lebih terlalu dekat adalah wali kelasnya ya kebijakannya. Sekarang kita lebih spesifik kepada guru PJOK-nya. Ya. Guru PJOK itu di sekolah harus mampu membimbing serta mengembangkan kemampuan motorik anak-anak begitu.
serta kemarin tidak jauh dari sebuah nilai-nilai karakter begitu, serta menanamkan nilai dan kedisiplinan pada peserta didiknya. Yang keempat itu ada aset lingkungan kakak-kakak ya, di mana sekolah itu berada cukup mempengaruhi ya lingkungan alam sekitar ya. Baik itu kalau kita yang jelas di pesisir ini tidak jauh dari pantai, kita tinggal di pedesaan, kita di ruang lingkungan sekolah itu banyak dengan tumbuhan-tumbuhan ya, itu termasuk dalam aset lingkungan. Jadi kakak-kakak semuanya, marilah kita selalu berpikir dalam pendekatan ya yang berbasis kekuatan ya kak. Jangan kembali lagi mulai hari ini yang kita berbasis kekurangan itu mulailah kita kurangi begitu ya. Karena apa? Dengan selalu berpikir positif, selalu ingin ada kemauan, di situ kita juga akan merasa percaya diri gitu. Kemudian dalam efektif juga dalam menyampaikan inspirasi yang kita miliki ya. Dengan fokus kita dalam kekuatan ini selalu berpikir positif untuk punya kemauan ya lebih maju begitu. Baik kakak-kakak ya. Di sini adalah aset based thinking. Nah, tadi sudah sama-sama kita ini kan ya, sudah dengarkan bahwasannya aset based thinking itu adalah merupakan pendekatan yang berfokus pada aset ya, pada aset atau modal dan kekuatan yang dimiliki ya, atau serta selalu berpikir positif sehingga untuk menimbulkan daripada rasa percaya diri dalam menyampaikan sesuatu. Ya. Kemudian di sini ada keistimewaan aset based thinking. Kakak-kakak bisa kakak-kakak mau menyampaikan, ya, ada yang menyampaikan kira-kira atau bisa raise hand atau yang lainnya bisa dituliskan di room chat-nya, ya, di room chat. Ya. Apa sih keistimewaan aset based thinking ini menurut kakak-kakak semua, begitu? Atau ada yang menyampaikan, silakan raise hand. Yang tidak ingin raise hand, silakan diketik di room chat-nya. Ada yang raise hand nggak kakak? Apa sih keistimewaan begitu? Keistimewaan dalam aset based thinking itu? Cek aja Bu, banyak yang malu nanya Kak Bu. Cakap aja, bila lagi kita nak bercakap di room ni ya kan, jarang kita temukan. Oke, Pak Purwadi. Kak Purwadi, dipersilahkan. Kalau menurut saya keistimewaannya pada ABT ini adalah fokus pada kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh siswa seperti itu. Keistimewaannya ya Kak, lebih fokus Kemudian, kepada untuk bisa juga untuk meningkatkan rasa percaya diri seperti itu, tanggung jawab pada misalnya pada setiap kelompok, pada siswa seperti itu. Oke, siap Kak. Saya kasih tepuk tangan lah. Kasihlah Kak tepuk tangannya untuk Kak Purwadi. Kak Sarul. Oke Bu, saya Bu. Sarul Gunawan. Oke, silahkan Kak Sarul. Kalau menurut saya Bu, Ya. aset based thinking ini contohnya dalam kita menyampaikan materi atau mengajar siswa. Kita itu lebih percaya diri Bu dan efektif dalam menyampaikan sebuah materi. Iya. Itu keistimewaannya Bu menurut saya. Iya. Oke, terima kasih Kak Sahrul. Karena Sama-sama, Bu. percaya diri, ya kita lebih leluasa, lebih efektif, ya kan? Karena apa? Ada sih guru PJOK yang malu-malu, ada. Ada guru PJOK yang tidak pede ngomong depan siswanya, ada. Ya, ada. Namun dengan rasa percaya diri, kita yakin kapan lagi kita tidak yang akan mengubah diri kita, siapa lagi? Kita berpikir seperti itu ya kan?
Kalau kita selalu bikin malu, kayak gini juga ya kan? Kapan lagi mau bicara depan layar ini ketemu dengan kakak-kakak PJOK yang luar biasa begitu. Nah, jarang loh kesempatan ini hadir begitu. Nah, dari sini berarti kita belajar. Kak Juliana ada yang mau disampaikan? Apa Kak? Sudah sehat Kak Juliana? Agak mendingan Kak. Alhamdulillah. Banyak minum air jahe sama madu ya Kak Juliana. Iya Bu, iya Kak. Oke, yang tidak rasan silakan di ruang chatnya. Saya mau jawab di sini aja Kak. Oke, siap Kak Juliana, monggo. Kalau pendapat saya keistimewaan aset based thinking adalah yang memiliki pengalaman yang dimiliki kita sendiri. Gitu. Pengalaman yang dimiliki kita sendiri, mungkin Iya. dari pengalaman itu nanti bisa kita kembangkan selanjutnya begitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Juliana. Sama-sama. Kak Dasri, Kak siapa ya? Pada kemana ini? Kemarin ke Aziz Arham. Halo. Kapan lagi percaya diri untuk on cam ya kan? Iya Kak, halo. Iya silakan. Apa kira-kira keistimewaan ATB itu? Ini lagi masuk nih Bu. Oh lagi masuk. Oke, semangat selalu Kak Aziz. Jadi pembelajar Ya, yang bisa. cuman untuk aset based thinking itu menurut saya sama ya Kak, seperti agar kita percaya diri aja mengajar loh. Percaya diri mengajar begitu. Tapi materi dikuasai kan Kak Aziz? Ya, itu harus dikuasai juga Kak. PJOK. Nah, kalau sudah materi dikuasai, rasa percaya diri itu ada, kemauan untuk maju ada, itu udah luar biasa. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Aziz. Oke, sama-sama Oke, Kak. kakak-kakak semuanya, kita akan lanjut. Nah, ini mengapa ya? Di sini kita akan lakukan mengapa aset based thinking ini sangat perlu ya. Mengapa begitu? Ya. Karena banyak sekali keistimewaan dalam aset based thinking ini ya kan. Yang tadi sudah kakak-kakak sampaikan bagaimana rasa upaya percaya diri kita ya. Karena apa? Dengan aset based thinking ini kita selalu memusatkan perhatian itu pada kekuatan begitu. Kita tidak terpuruk lagi, kita tidak lagi berada hanya di zona nyaman yang tanya siapa yang salah, ada apa, dah gitu, selesai sampai di situ. Ini tidak. Di sini kita selalu dengan aset based thinking ini kita selalu memusatkan perhatian kita pada kekuatan begitu. Selanjutnya juga kita memandang keberagaman sebagai aset positif. Jadi yang beragam itu adalah merupakan sebagai aset positif. Jadi kakak-kakak seandainya ada perselisihan, seandainya ada hal yang kurang, itulah tadi kita saling melengkapi. Makanya ketika ada kekurangan kita saling melengkapi. Ya, karena kita selalu berpikir positif. Keberagaman adalah aset positif. Itu tadi. Hal-hal karena apa? Kita pasti punya punya model pandang yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Dengan perbedaan itulah terkadang bisa kita temukan salah satu daripada cara pandang itu untuk menyelesaikan solusinya begitu. Ya. Kemudian kita selalu memberdayakan individu, komunitas atau organisasi. Jadi kakak-kakak kita itu ketika kita selalu menggunakan pendekatan kekuatan, kita selalu memberdayakan individu yang ada dalam sebuah kelompok. Tidak yang hebat-hebat itu aja, enggak. Ketika yang punya kekurangan, ya, kita manfaatkan. Karena yakin dan percaya setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan.
Ketika dia merasa kita memandang dia lebih, pasti ada kekurangannya. Ketika kita melihat seseorang punya kekurangan, yakin dan percaya dia pasti punya kelebihan yang dia miliki saja. Makanya kadang kita tidak boleh merasa memandang rendah begitu. Ya. Kemudian selanjutnya dengan asset-based thinking ini kita meningkatkan rasa percaya diri. Karena apa? Kita selalu berpikir positif. Ya. Rasa percaya diri kita timbul, kemauan, ya itu tadi. Tapi kalau kita selalu berpikir yang jelek, berpikir yang enggak, akhirnya ya apa? Minder kita jadinya. Kita enggak yakin akan kemampuan diri kita sendiri begitu. Apalagi selaku pembelajar, selaku guru PJOK dalam memfasilitasi anak-anak. Karena banyak kakak-kakak, pertama adalah karakter anak, bagaimana kita bisa memfasilitasi anak untuk mencapai dari bakat dan minatnya begitu. PR kita cukup banyak sebagai guru PJOK. Ya, cukup banyak. Jadi jangan sekarang ini hanya duduk di zona nyaman, cukup mengajar sudah, tidak, banyak PR kita terhadap anak-anak kita gitu. Jadi seolah kita berbudayakan berpikir positif ini sebagai daripada aset kekuatan. Ya. Selanjutnya di situ juga kita akan menumbuhkan berpikir positif dengan rasa percaya diri, dengan keyakinan yang kita miliki, maka akan menumbuhkan cara-cara berpikir kita yang selalu positif. Yakinlah Kak, dengan cara berpikir positif, maka kita akan mendapatkan mental kita juga tidak terlalu terkuras begitu. Ya. Karena apa? Kita guru ini jiwa raga begitu. Jiwa raga ini terkuras begitu. Tenaga, pikiran, ya kan? Belum hal-hal atau problem yang lain yang ada pada diri kita begitu. Nah, kakak-kakak di sini sudah kita lihat capaian daripada pembelajaran kita, ya, capaian pembelajaran peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Kakak-kakak semua, ya, di sini akan ada studi kasus. Nah, sebentar. Di sini ada studi kasus kakak-kakak. Kakak-kakak di sini akan terbaca sama kakak studi kasusnya? Membayang-bayang. Membayang? Oke, nanti saya akan bacakan. Ya. Oke. Ini adalah pertanyaan pemantik. Oke. Ini adalah pertanyaan pemantik kakak-kakak, ya. Sebentar, saya akan bagikan studi kasusnya ke grup, ya. Sebentar. Coba kakak-kakak buka di situ kasusnya terbaca atau enggak? Saya kirim di WA Group. Halo. Halo, kakak. Halo Kak. Sudah terbaca, sudah terbuka di WA Group? Sudah. Terbaca dengan jelas? Jelas Bu, walaupun dia penuh kayaknya. Oke, sekarang saya akan bagi kakak per kelompok. Ya. Di situ kakak akan menggunakan, maaf sedikit terganggu, saya ada di sekolah. Yang saya tampilkan sekarang adalah itu berdasarkan studi kasus ketiga, itu adalah pertanyaan pemantiknya. Kakak-kakak nanti
ya. Kakak nanti akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan pertanyaannya dengan cara berkelompok. Oke, sebentar. Habis? Anak Pak Sukro Makmun. Ayah, ini kamu stres. Kakak silakan bergabung. Silahkan diterima ruangnya ya.
Halo kakak-kakak, mana yang lain anggotanya? Jangan ditinggal anggotanya Kak Sukron. Kak Sukron join sendiri. Kak Purwadi, jangan ditinggal anggotanya. Kami sudah lengkap tuh. Sudah lengkap, berarti yang lain belum keluar nih? Belum mungkin. Jaringan mungkin, Bu. Atau mereka nggak kembali ke ruang pertama? Mereka kurangan Salah air. jalan. Atau mereka salah jalan? Oh, datang. Oke, dah mulai merapat dah. Yang lain? Kak Muhyiddin, pesertanya dibawa Kak Muhyiddin. Udah kami 3 Ya. tadi. Udah kami udah 3 orang udah lengkap. Udah. Berat. Soalnya saya tutup nih ruang kerja kelompok ini. Oke. Siapa yang berada di room 1? Kelompok 1. Lupa tadi Kak, kelompok berapa? Kami kelompok 2. Kelompok 2 ya. Nah, kami kelompok 1, Bu. Kak Sarul, anggotanya udah masuk semua? Anggotanya udah masuk, Bu. Udah. Udah masuk. Siapa anggota Kak Sarul? Anggota saya Pak Aziz, Pak David Fernando. Satu lagi tadi Pak siapa Pak Aziz? Itulah tak kenalan tadi. Pak Munawir. Hah? Nah, lain kali. Pak Munawir. Pak Munawir, Bu. Maaf Pak Munawir, lupa. Oke. Lain kali kakak-kakak ketika kita akan membuat 3 kelompok, kemudian satu orang nanti menulis di slide atau di Muhyiddin bisa diambil dulu. Ya Kak? Bisa di Suaranya. mikrofonnya. Sudah Kak. Belum. Jaringan enggak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mulai daripada kelompok 1 ya. Namun sebelumnya ketika saya ingatkan kembali, kalau nanti lain kali kakak-kakak membuat tugas kelompok ya, di situ di slide-nya atau di catatannya itu ditulis siapa aja pesertanya. Jadi nanti siapa yang moderator dalam presentasi gitu ya kan, siapa yang menyampaikan begitu. Ketika nanti ada tanggapan siapa yang ini kan, jadi kenal. Sebenarnya kakak-kakak di ruangan ini udah pada kenal belum sih? Sudah, Bu. Sudah kenal. Ada sebagian yang udah kenal, Bu. Sebagian kenal, sebagian belum. Itu tadi ya kan, Karena tak kenal maka tak cinta, orang. tak cinta maka tak sayang. Takutnya terpijak di jalan, rupanya kawan satu room begitu. Nah, silahkan kelompok 1 dulu. Presentasi coba. Ini Pak Aziz atau saya nih nak mempresentasikan. Aziz. Itu tadi kesepakatan kelasnya, kesepakatan roomnya, kelompoknya. Room kami ini jaringnya putih-putih, Bu. Jadi Kira-kira siapa yang berada di jaringan bagus, dia yang share gitu. Oke. Pak Sarul aja, Pak Sarul. Oke, silahkan. Oke lah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kakak-kakak yang lain silakan ditanggapi ya pernyataan daripada kelompok 1. Ini kami coba mempresentasikan, Bu. Saya mewakili dari kelompok 3. Ya. Pada studi kasus 3 ini kami mengamati bahwa di sini
dilihat antara pihak sekolah dan lingkungan sekolah, khususnya pemilik lahan, tidak saling mendukung proses tujuan pembelajaran. Dan di mana di sini kalau kami melihat, Bu, Pak Gerak sangat antusias untuk menggunakan lahan kopi sebagai sarana pembelajaran. Namun gagasan Pak Gerak tidak direspon dengan baik oleh kepala sekolah untuk menyampaikan kepada pemilik lahan. Oke. Itu saja, Bu. Baik, menurut daripada kelompok 1, dari pernyataan 1 bahwasanya, oke, Kak Purwadi ingin menanggapi daripada hasil kerja kelompok 1, dipersilakan. Oke, untuk kelompok 1 tadi dijelaskan oleh kakak fasilitator tadi, kita mengamati cerita itu harus berdasarkan 3 pertanyaan pemantik itu tadi. Ya, apakah kelompok 1 sudah menggunakan pertanyaan pemantik tersebut? Itu saja pertanyaan saya kepada Pak Sahrul. Bisa tanya saya, tanya yang lain. Oke, bisa dijawab Pak Sahrul, apakah sudah menggunakan pertanyaan pemantik yang sudah diberikan? Nampaknya belum, Bu. Di sini kami baru mengamati dari sebuah studi kasus nih, Bu. Sepertinya mereka ini menganalisis cerita itu aja, Bu. Iya, Bu, kami hanya menganalisis. Tadi pertanyaannya lupa, Bu. Iya, di sini di sekolah SMA Jiwa Raga Tetak. Tadi nih kita di studi kasus yang keberapa? Ketiga ya? Iya, ketiga. Oke, sebentar. Saya share. Miskomunikasi kayaknya. Kalau ada kelompok lain nak maju, majulah dulu, Bu. Kami hanya bisa mengamati dulu, Bu. Dari sebuah kasus. Baru mengamati. Paling tidak sudah punya kemauan, keinginan untuk mengamati dan mempelajari ya Kak Sahrul ya? Iya, Bu. Oke. Ini dia Kak Sahrul. Yang menjadi pertanyaan pemantik dari kasus yang ada. Ini dia. Bentuk daripada 3 pertanyaan pemantiknya. Oke, kelompok tadi siapa? Kelompok Kak Purwadi ya? Oke, kelompok Kak Purwadi silakan. Kak Purwadi kelompok berapa? Halo? Kak Purwadi kelompok 2 tadi, Kak. Kak Purwadi kelompok 2. Oke, kelompok 2 dulu tampil. Coba kelompok 2. Pak Dasri. Jelaskan Pak Dasri. Oke, kelompok Dasri. Pak Muhyiddin orang yang ditunjuk dia kan. Paling degil. Oke, kelompok Baik, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami 2 ingin mempresentasikan hasil. Sorry Bu, tadi ambil cas. Oke, sip. Kedengaran ada, Bu? Kedengaran, cukup kedengaran. Jadi kami akan mengidentifikasi dan memecahkan masalah dan melihat apa permasalahan yang dialami oleh Pak Gerak tadi. Jadi di sini kami melihat di sekolah Pak Gerak itu menggunakan pendekatan yang kekurangan, Bu. Jadi pendekatan kekurangan yang digunakannya. Jadi kami lihat identifikasi aset apa saja yang dimiliki di sekolah tersebut. Di situ ada namanya
sumber daya manusianya, baik itu kepala sekolahnya dan guru-guru dan warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Begitu juga dengan manusia yang ada di lingkungan sekolahnya, begitu juga dengan suasana yang ada di lingkungan sekolahnya. Jadi untuk memecahkan masalahnya, kalau kami lihat di sini, sebenarnya kurangnya komunikasi dan kurang bergabung antara pihak masyarakat yang memiliki kopi dengan sekolah, begitu juga kebalikannya, sekolah dengan pemilik kopi. Sehingga hubungan antara sekolah dan pemilik kopi menjadi jauh. Apapun kesepakatan yang diajukan kepala sekolah dan pihak sekolah tidak menimbulkan hasil, sehingga apapun yang diinginkan, yang diusulkan oleh pihak sekolah tidak diterima oleh pemilik kopi. Sedangkan guru dan pihak sekolah sudah berinovasi sekali untuk mengembangkan cara pembelajaran PJOK-nya, baik itu jalan, lari, ataupun pelajaran lain di tempat kopi tersebut. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa kelompok 2 yang sudah disampaikan oleh Kak Dasri. Oke, ada tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Halo? Ayo kasih masukan. Ayo, Ya, kasih masukan Kak Purwadi atau dan yang lainnya. Kira-kira kalau menurut daripada kelompok 2 mereka menggunakan daripada aset kekurangan, begitu. Kak Dasri bisa dijelaskan sedikit kenapa dengan menggunakan aset pendekatan atas kekurangan, Kak Dasri? Kalau kami lihat tadi, Bu, kami bahas kekurangannya terletak pada ketidakmampuan atau pesimisnya sekolah menyatakan dia tidak bisa mengurus masalah MOU dengan pemilik kopi itu, Bu. Oh, itu ya. Oke. Begitu juga dengan warga sekolahnya yang tidak bisa menyelesaikan itu masalah. Ayo Kak Saro, angkat tangan. Begitu juga dengan sarana-sarana prasarananya, Bu, yang memang tidak mencukupi untuk melakukan pembelajaran PJOK itu. Halo. Halo. Ini boleh bertanya tak Pak sikit Pak? Nah, tanya-tanya. Biasanya tidak bertanya, ada komentar aja Pak. Kami. Komentar. Ini nih, saya ini agak kurang paham sikit Pak dengan masalah ini. Iya Pak. Jadi kan kita sama-sama belajar nih Pak Tak apa kita saling tanya menanya Pak Betul Pak. Ini Pak yang ingin saya tanyakan Pak, dari studi kasus tersebut, strategi apa yang akan kita gunakan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut Pak? Apa strategi kita? Itu yang nomor 3 kan? Yang nomor 3 tu. Macam mana cara kita tu? Saya pun kurang paham. Yang tadi tu Pak Dasri, yang tadi tu. Strategi. Jadi saya jawab langsung lah sama Pak Purwadi ya. Ya, jawab aja Pak. Kami dari kelompok 2 Pak ya, Pak Muhyiddin ya. Jadi saya jawab, permasalahannya kan pada permintaan atau MOU kepala sekolah atau warga sekolah yang tidak diterima oleh pemilik kopi tadi kan permasalahannya. Iya Pak. Nah, kalau kami lihat tadi, sebenarnya kepala sekolah atau pihak sekolah itu kurang jelas dalam membuat kesepakatan. Artinya kalau nanti kebun kopinya rusak, apakah perjanjiannya seperti itu? Ya, ada rusak ataupun anak yang berulah, mungkin kopinya dicabik-cabik atau digugur pula buah kopinya. Jadi nanti ada kesepakatan atau MOU yang lebih jelas sebenarnya antara pihak sekolah dan kebun kopi apabila terjadi permasalahan di tempat kebun kopinya dalam proses belajar PJOK itu, Bapak. Sebenarnya begitu. Menurut kami, bukan menurut saya. Iya betul tuh Pak, entah kita nak ganti rugi itu Pak Iya Pak. Cukup lemak bahas kopi pagi ni. Oke Pak. Terima kasih Pak. Jadi begitu aja Bu. Jawaban kami seperti itu. Semuanya. Iya. Makanya di situ tadi kita selaku mohon maaf saya sebelumnya Kakak saya terlempar tadi. Ya.
Itu tadi makanya kenapa kita selaku guru PJOK, apalagi untuk hal-hal yang seperti ini ya kan, kita harus selalu menjalin komunikasi begitu. Dan kita tidak boleh pesimis bahwasanya tidak mungkin begitu. Ya, makanya kita harus selalu berpikir positif. Dengan aset kekuatan itu kita yakin dengan kerjasama yang baik, insya Allah akan mencari jalan keluar atau solusi yang baik pula begitu ya kan. Kita juga sebagai guru, komunikasi kita dengan kepala sekolah juga harus benar-benar ini gitu ya kan, masukan-masukan yang jelas. Kemudian ketika kita membuat sebuah usulan, ya harus tujuannya arahnya kemana begitu ya. Jadi kerjasama antara lingkungan sekolah dengan lingkungan sekitar itu cukup berpengaruh sebenarnya ya. Makanya di situ tadi dikatakan kita harus selalu menggunakan dengan pendekatan kekuatan. Yakin dan percaya setiap apa yang baik akan menjadikan yang baik pula begitu ya. Berarti komunikasi kita penting ya kakak-kakak, kolaborasi kita semuanya untuk semua aset-aset yang ada pada sekolah tersebut. Baik, kakak terima kasih ya. Terima kasih untuk pendapatnya. Ya. Nanti tugas daripada kelompok 3 pada tadi kelompok 2 sudah presentasi. Ini akan ada pada kelompok 3 dan 1 yang belum. Saya akan sampaikan lagi studi kasus selanjutnya. Sebentar. Oke kakak-kakak, tadi kita sudah mengidentifikasi ya, yaitu pendekatan daripada berbasis kekurangan, ya. Kemudian aset apa saja, ya berarti ada aset manusianya, kemudian ada sosial lingkungannya begitu. Nah di sini sebelum kita di sini kita akan masuk kenapa kita merasa penting ya pola berpikir berbasis aset itu ya, karena guru PJOK ini perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset begitu ya. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Yes, tugas-tugas berarti ini tugas kita. Kita selalu menjadi guru PJOK yang perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan dan aset begitu. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Ini dia kakak-kakak. Dengan menyadari ya betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini dia. Pentingnya pola berpikir berbasis aset dalam PJOK, yaitu untuk mewujudkan visi, ya, mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Ya. Masalah, kemudian atasi, selesaikan. Kekuatan, potensi, daya gunakan. Itu arahnya. Ya. Kemudian dalam upaya, ini kita mencari dan mengatasi masalah. Perspektif, pasti ada sesuatu yang salah, begitu. Jadi ketika sekarang kita berpikir, kalau kita berpikir pada kekuatan ya, upaya itu mengidentifikasi, selanjutnya apresiasi, menyelidiki, baru kepada kekuatan atau potensi dan aset. Ya, perspektifnya pasti ada kekuatan, pasti punya potensi, begitu. Nah, selanjutnya ketika kita fokus pada masalah, ya, kita akan selalu terus mencari kelemahan, kakak-kakak, mencari kelemahan dalam sistem tersebut, ya, sehingga yang terus terjadi adalah sandungan, kesulitan, merasa sulit gitu. Paling pengalaman emosinya tidak menyenangkan. Namun ketika kita kembali kepada kekuatan, ya, kita pasti akan berfokus pada apresiasi kekuatannya, ya, sistemnya, semangat gotong royongnya itu pasti ada. Apalagi diri kita jiwa PJOK ini, ya. Nah, pengalaman emosi, ya, kalau tadi tidak menyenangkan, kalau dengan masalah kita terus tidak menyenangkan, tetapi dengan pendekatan daripada kekuatan, pasti kita akan merasakan
bahagia. Nah, ini sekarang kakak-kakak di mana? Di mana posisi kakak-kakak saat ini? Ya, saya mempertanyakan ini, di mana posisi kakak-kakak saat ini? Pada kekurangan atau kekuatan? Silahkan kakak-kakak tuangkan di room chat-nya. Di room chat kakak-kakak tinggal tuliskan nama, sekarang berada di posisi mana, begitu. Mohon pada kakak-kakak untuk menuliskan ke dalam room chat-nya. Atau kakak-kakak ada yang mau langsung raise hand? Silahkan. Yang tidak raise hand, silahkan diketikkan di room chat-nya, ya. Yang raise hand, silahkan bisa disampaikan secara langsung. Kakak, monggo. Ada yang raise hand? Pertanyaannya di mana? Sekarang kakak-kakak ini posisinya di mana? Pada kekuatan atau pada kekurangan? Silakan kakak-kakak tuangkan di dalam room chat-nya. Atau kakak-kakak ada yang menyampaikan secara langsung? Monggo silakan raise hand. Jangan takut kakak-kakak, nanti malu pula, saya malulah kak nak bercakap. Nanti kalau saya bilang kekurangan nampak pula lemah saya, kan begitu. Kalau nanti saya tulis pada kekuatan, macam iya pula saya gitu. Tidak begitu. Ya, kita belajar di sini, kalau memang posisi kita sekarang ini pada kekurangan, kita bilang, saya berada di posisi seperti ini karena begini gitu. Dan kedepannya akan adakan perubahan. Ketikkan aja nama kakak, kemudian posisi kakak sekarang di mana? Kakak, Ya. saya tadi tinggal sebentar. Ini posisi yang seperti apa Anda tanyakan ini? Oke, posisi kakak-kakak sekarang dengan pemanfaatan aset sekolah yang ada itu, posisi kakak kira-kira selama ini berada pada pendekatan kekurangan atau pada kekuatan begitu? Kalau kekurangan tadi kan dia kan memang terbentur saja, tidak mau mengolah sebenarnya. Sebenarnya ya. Sekarang di posisi kakak pribadi di sekolah kakak-kakak semua begitu. Jadi posisi kakak-kakak di sekolah kakak-kakak sendiri gitu. Kalau saya, posisi saya di sekolah, walaupun ada kekurangan, tapi dia lebih ke arah kekuatan sebenarnya. Karena apapun masalahnya, kita cari solusi, Bu. Macam tadi, selama ini jujur saja, kami tidak memiliki lapangan sepak bola. Halo? Kayak lekat lagi tuh, Ibu. Ibu, itu terlempar lagi tuh, Pak. Iya. Mati lampu jaringan tadi sama tuh. Mungkin. Amankan suara tuh Pak Pur yang di belakang. Pak Pur. Iya. Tak bisa kakak ganti password kan? Coba kau ubah tadi. Password apa tuh? Kakak-kakak sini ada yang ikut BPG nggak? Ada ya? Saya sudah selesai. Pak Muhyiddin ada ikut? Ikut Pak, baru mulai nih Pak. Yang floating. Ya. Ya. Saya yang kemarin. Saya tak dipanggil-panggil Pak. PG Daljat kemarin. Udah masuk jurnal Pak Muhyiddin? Belum, baru nengok-nengok sedikit Pak, belum boleh katanya Pak. Baru ngintai-ngintai. Ngintai. Ada Jangan ngintai Pak saya di Kepri itu Pak. Sudah masuk pula, ada 2 jurnal nih. 2 modul selesai. Nah, modul baru 1, baru nengok-nengok 1. Semangat untuk floating Bapak. Kak Juliana, bagilah contoh jurnal tuh besok. Saya dah ajak Pak 2003 kemarin. Oh, Oke kakak-kakak, mohon maaf
Saya terlempar kembali. Bukan, Kak. Mati lampu Tanjung Sama, Kak. Enggak. Sekarang ini biasanya saya jadi doang nggak di sini karena hari ini ada beberapa tugas di sekolah. Ruang saya ini sebenarnya lebih nyaman. Ruangnya ber-AC, nyaman, ini semua malah jaringan pula terganggu. Nggak iya nih. Harus cari ruang terbuka kayaknya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bu, saya belum selesai, Bu. Iya, sebentar. Saya share screen dulu. Karena kita kebiasaan. Karena Pak Andi, salahkan Pak Andi. Iya kan? Pak Muhyiddin, Hujan kan. Pak Muhyiddin, tak usah berantem itu Pak Muhyiddin. bisa kelahi. Masalah internal sekolah tuh Pak Muhyiddin. Sabar. Oke, Kak Dasri lanjut. Mohon maaf nih, saya terlempar. Oke. Jadi saya beranggapan sekolah kami menggunakan pendekatan kekuatan karena adapun hal yang permasalahan di sekolah mengenai aset tadi kayaknya bisa teratasi, Bu. Soalnya kami kemarin memang tidak memiliki sarana untuk pelajaran sepak bola. Sehingga kami memang membutuhkan lapangan sepak bola yang berada di sekitar sekolah. Itu di Desa Bantar, ada lapangannya kemarin. Bagaimana cara kami mengatasi masalah tersebut? Kami menjumpai pihak-pihak yang berada di lingkungan masyarakat seperti RT, setelah itu kepemudaannya, dan kami berunding masalah pemakaian lapangan sepak bolanya. Karena itu punya desa atau punya pemuda tuh, Kak? sebenarnya itu punya pemuda. Kalau desa ada satu lagi. Oh, gitu. Gitu. Jadi kami menjumpai pihak-pihak masyarakat seperti RT, seperti itu kepemudaannya, dan kami berunding. Kami mau menggunakan lapangan sepak bola tersebut di sesi pagi, kan tidak terganggu. Karena kepemudaan biasanya main bola itu sore deh, Bu, jam 4:30. Dan mereka cukup terbuka, Bu, sehingga memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan lapangan tersebut. Oke, luar Tidak ada biasa. masalah. Iya. Oke. Tapi kembali untuk dari sekolah sampai ke lapangan itu jauh, Kak? Tidak jauh, Bu, kira-kira 100 meter. Oh, kalau itu terjangkau sekali. Karena apa? Takutnya nanti ketika lapangan itu jauh dari sekolah, masalah lain pula timbul gitu ya kan? Enggak, Sehingga oke, kolaborasi yang baik cukup luar biasa itu Kak Dasriyadi. Kak Muhyiddin, kasihlah A+ untuk Kak Dasri, Kak Muhyiddin, kakak-kakak yang lain. Kak Juliana, nggak begitu tepuknya di sini. Nampak kan tepuknya di sini. Oke, kakak-kakak yang lain ada yang mau nyampaikan? Mungkin? Selain Kak Dasri? Sama Oke, aja sepertinya, Bu. Kak Sahrul, monggo. Halo, Kak Sahrul. Halo, Bu. Ya, silakan. Berada di mana sekarang posisi Kak Sahrul? Sebenarnya jawaban ini macam hampir sama, Bu, dengan Pak Dasri Iskandar nih. Hampirnya. Kalau posisi di sekolah untuk saya ini, Bu, walaupun ada kekurangan, namun tetap lebih pada kekuatan, Bu. Kembali lagi pada diri kita sendiri, Bu. Bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Contohnya kurangnya alat peraga dalam untuk praktik pembelajaran. Namun bagaimana kita memodifikasi, memanfaatkan peralatan yang ada, contohnya seperti kayu di sekolah bisa kita jadikan tiang, Bu, untuk memenuhi kebutuhan alat supaya proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Saya contohkan sedikit pada kemarin itu, Bu, kan ada perlombaan O2SN itu. Iya. Kecamatan. Itu di setiap sekolah tuh guru PJOK tentu ada peran, Bu, untuk menyeleksi anak
untuk mewakili sekolah dalam ajang ODSN tersebut. Dan kebetulan cabang olahraganya kemarin itu kan SKP Kanga. Tentu itu alet-aletnya Bu. Kalau di sekolah saya tak ada Bu. Seperti rintangannya itu, seperti gawangnya itu. Jadi kembali pada diri kita Bu. Bagaimana kita memodifikasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya menggunakan kayu yang ada di sekolah, kita buatlah tiang. Menggunakan kayu di sekolah, kita buatlah rintangan. Supaya anak bisa belajar itu, bisa berproses dengan baiklah pelajaran yang kita sampaikan Bu. Itu aja lah mungkin Bu. Oke sih, terima kasih, luar biasa. Ini memang betul-betul guru-guru PJOK yang diharapkan peserta didiknya Kak. Ya, dapat memfasilitasi anak-anak untuk mencapai apa yang diimpikan begitu. Baik kakak-kakak, kita lanjut ya. Di sini ada studi kasus kelima ya tentang Bu Hayati. Nanti saya mohon saja kepada kakak-kakak untuk membaca di modulnya ya, di modul yang sudah kakak-kakak baca. Ya. Di sini perlu diingat bahwasannya kita kembali kepada sumber daya, pemanfaatan sumber daya yang ada, yaitu dalam 7 aset ya. Dalam 7 aset yang wajib kita ini kan. Nah, di sini mari kita menggali ya. Mari kita menggali aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan untuk mendukung kakak-kakak dalam pengajaran PJK yang berkualitas. Jadi nanti ini akan saya kirim jambotnya. Nanti kakak-kakak silahkan tuliskan ya aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang kakak berada saat ini. Ya. Mau Bu ulangi Bu, tak kedengaran Bu. Oke, nanti kakak-kakak akan menuliskan aset apa saja yang dimiliki oleh satuan pendidikan di mana kakak-kakak mengajar begitu. Ya, berarti aset apa saja yang ada pada sekolah kakak. Nanti kakak tuliskan di jambot ya. Jambotnya akan saya kirim. Mau Bu ada sedikit pertanyaan Bu. Iya. Bu, ini yang dimaksudkan aset ini Bu, aset keseluruhan sekolah atau di bidang olahraga aja Bu? Aset sekolah. Aset sekolah ya. Ya. Jangan dimasukkan Honda di kau Dika. Aset sekolah ya. Oke. Ini editor. Budak Ajis ni kemana mengayau ni? Baru sampai rumah Kak. Belum masuk ni. Mau sampai rumah. Oke, lanjut Kak Aziz dan kawan-kawan silakan buka link jambotnya. Sebentar lagi kita selesai Kak Aziz, mengingat bahwa Bapak semua akan lakukan sholat Jumat. Silakan kakak-kakak, bisa dibuka Kak jambotnya? Tunggu kecap Kak. Oke. Bisa Kak, bisa. Oke. Tulis nama terlebih dahulu ya Kak. Tulis nama, baru asetnya apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Kak Purwadi. Iya Kak, itu salah. Oke, ya saya hapus ya. Oke, lanjut.
Dia nggak bisa di-enter, Kak. Langsung aja, Purwadi, .2 atau apa gitu, langsung tuliskan. Kalau di-enter terkirim dia. Ini kalau pakai Chromebook bisa nggak nih, Kak? Kalau pakai Chromebook, bisa sih kayaknya. Kakak-kakak tahu kan cara penulisannya di Jambot ini? Tahu, saya yakin tahu. Bu, saya kurang paham, Bu, cara penulisannya, Bu. Oke, sekarang kakak-kakak lihat di situ ada sticky note atau buku yang ada garis 2. Sudah dilihat? Di situ kan ada pensil, ada penghapus, ada tanda panah ke atas. Kemudian ada gambar buku yang ada garis 2. Nah, sticky note, Bu, ya? Ada sticky note itu. Kakak klik di situ, baru tulis nama. Iya. Oke, lanjut. Kak Muhyiddin sambil nanya nih, selama saya tadi terlempar, Kak Muhyiddin ada di room? Halo? Kak Muhyiddin? Ayo kakak-kakak, mana Jambotnya? Ada tadi, Kak. Ada di room. Ada kan? Saya takut rekamannya terputus saat saya terlempar, kakak juga terlempar gitu. Ayo kakak-kakak, tulis nama, kemudian tuliskan asetnya. Kakak, Ya, apakah terbaca dah? ntar saya cek. Oke, sudah. Untuk saya Kak, tadi udah simpan, udah terbaca belum Kak? Belum ada, Kak. Baru Kak Purwadi yang ngirim. Allah. Oh, Kak Dasri Iskandar.
Oh sudah Kak Juliana. Kakak agak dipisah aja ininya biar nampak gitu kan. Tertumpuk dia. Iya. Bertumpuk itu apa Kak? Bertumpuk. Tertindih. Saya Oke, lanjut. Ada Kak Purwadi, siswa sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kegiatan luar ruangan, aset sosial, kemudian aset fisik. Kak Dasri, aset sekolah. Apa ini? Aset sekolah yang ada dan berperan aktif pada pembelian BJOK adalah SDM, sosial, lingkungan alam, dan finansial. Oke. Kak Juliana, aset yang ada di sekolah saya manusia, peserta didik, guru, ya, kepala sekolah, kemudian yang kedua sumber daya lingkungan alam sekitar. Oke. Kak Sahrul, gunakan juga aset di sekolah peserta didik, sumber daya lingkungan. Ya. Kak Muhyiddin. Oke. Ayo kakak-kakak yang belum menyematkan jambotnya. Dah bel balik. Bel pulang. Oke. Mikrofonnya Kak. Oke, di sini kakak-kakak akan melakukan tugas. Apa saja tugas di tahap lakukan? Ya. Pertama, kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kemudian, kakak-kakak akan memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan yang aset yang telah disediakan oleh LMS. Jadi ini nanti akan kakak temukan di LMS, silakan di-download ya. Di sini kakak-kakak hanya memilih daripada salah satu jenis sumber daya, ya. Salah satu jenis sumber daya yang memang benar-benar bisa dimanfaatkan dan bisa diinikan nanti di sekolah kakak begitu. Jadi nanti kakak download saja. Untuk kolomnya ini sudah ada di LMS, ya. Nah, nanti kemudian untuk tugas-tugasnya mohon kakak-kakak perhatikan karena masih banyak yang mengumpulkan walaupun sudah lewat deadline-nya, ya. Jadi kakak-kakak saya mohon sudah paham dengan tugasnya. Kemudian untuk akhir daripada untuk modul 1.2 ini, ya.
untuk modul 2 ini yaitu pemanfaatan dalam sumber daya yang berbasis daripada kekuatan, yang mana selama ini kita masih pada kekurangan dengan berjalannya waktu, ya, dengan berjalannya waktu pelan-pelan. Kalau memang kita masih berada di posisi pada kekurangan, kita akan mengubahnya menjadi pada pendekatan secara kekuatan, begitu ya, berbasis kekuatan. Karena banyak hal-hal positif yang akan kita rasakan nantinya, begitu. Kolaborasi juga penting, ya. Kemudian kita menyesuaikan juga dengan lingkungan dan faktor sekolah kita. Oke, kakak-kakak, untuk modul kita pada hari ini, ya, cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat selalu sampai kepada tatap maya berikutnya, ya. Sebelum ini, bisa saya berhentikan dulu, saya matikan dulu rekamannya. Untuk mengakhiri daripada kegiatan ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.